FMR Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Oke sobat bisnis, masih bersama Ike di sini tentunya dan juga narasumber kita yaitu Kang Yogi. Siapa Ike? Dan untuk sobat bisnis semuanya nih yang masih stay tune sama kita pasti udah nggak sabar banget nih. Kira-kira nih tadi karena ada yang mau lewat ya sobat bisnis, jadi nggak kejawab nih dari Kang Yogi tadi. Kira-kira alasan terbesar dari Kang Yogi ya secara pribadi untuk mau akhirnya tergerak di dompet duafa ini kira-kira apa gitu kan nih untuk sobat bisnis semuanya mungkin udah penasaran. Nah mungkin boleh langsung dijawab aja nih Kang. Kira-kira apa nih motivasi? Motivasi ya. Motivasi adalah saya ingin mendapat, ini transendental sih ya maksudnya. Masuk ke spiritual. Ingin mendapat ridho lah dari Allah Subhanahu wa taala gitu, Allah yang Maha Kuasa. Memang agak-agak ini ya, agak-agak apa ya, cuman ya itu salah satu spirit, harapan, kenapa saya mau sejauh ini gitu. Bisa dibilang saya bukan orang Lampung ya Mbak, saya makanya tadi sebut Kang Yogi, saya orang Jawa Barat, makanya dipanggil Kang Yogi gitu. Kenapa saya sampai bisa dibilang merantau lah ya, merantau dari Jawa Barat ke Lampung, jauh dari orang tua, kemudian ya di tempat yang baru, ya saya ingin berbuat sesuatu untuk membantu agama Allah ini gitu ya, agama Islam kan, syariat zakat ini kan agama Islam ini ingin istilahnya mendapat keridoan ya harapannya gini Mbak Ike, ketika saya meninggal nanti gitu kelak, ketika Allah tanya ini antara pintu surga dan neraka gitu kan, misal nanti kata Allah tuh, kamu mau kemana? Saya pengen ke surga ya Allah. Terus Allah nanya kan ke saya, apa yang membuat dirimu tuh yakin dirimu tuh masuk surga karena dapat ridho dari diriku, kata Allah. Ini saya imajinasi saya nanti kelak gitu ya. Oh, saya bisa bilang gini, ya Allah, sama saya hidup, hampir separuh hidup saya itu berjuang untuk menegakkan agamamu, menegakkan syariatmu melalui syariat zakat. Dengan semakin banyak orang sadar zakat atas apa yang saya dan teman-teman saya lakukan di dompet duafa, makin banyak orang duafa yang terbantu. Dan itu membuat dirimu ridho kepada saya. Dan semoga itu ridhomu itu mengantarkan saya ke surga. Dan Allah bilang, oh iya, saya ngelihat nih di sejarah-sejarah portofolio kehidupanmu, memang kamu total di sini. Yaudah kamu masuk surga, kan gitu harapan saya gitu loh. Nah saya pengennya gitu Mbak, jadi trigger saya setiap bangun pagi itu nggak malas, setiap pagi itu selalu semangat. Ya itu tadi, kalau nggak ada harapan di akhirat kelak nih, saya harus dapat ridho Allah, ikhtiarnya atau usahanya apa? Ya ini tadi, saya all out di sini gitu, all out dengan aktivitas kemanusiaan di dompet duafa. Dan saya mengajak teman-teman yang lainnya juga, sobat bisnis semua, Mbak Ike dan teman-teman di radio semua, untuk ayo sama-sama kita raih itu gitu loh. Dengan cara teman-teman masing-masing. Kalau cara saya ya tadi, saya all out di aktivitas kemanusiaan dengan niat ibadah, dan di teman-teman ya all out di masing-masing pekerjaan tadi dengan mengharap niat ibadah juga gitu. Sehingga kita sama-sama nanti mendapatkan ridho Allah gitu. Ya, dimanapun bisa dapat ridho Allah selama kita all out dan niatnya lurus, niat ibadah gitu Allah Ta'ala. Amin. Ya semoga dengan pembicaraan Kang Yogi tadi nih, semoga banyak banget ya sobat bisnis yang ikut termotivasi dan juga terinspirasi dari Kang Yogi nih. Amin. Nah Kang Yogi, kan Kang Yogi nih sudah lama juga ya Kang Yogi tergabung di dompet duafa. Dompet duafa sejak setelah lulus kuliah saya 2012. Berarti hampir 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti sudah banyak banget pengalaman yang dilakukan sama Kang Yogi sendiri ya Kang Yogi ya. Nah Kang Yogi sendiri pernah ikut turun terjun langsung ke misalnya ada bencana gitu ya Kang Yogi. Terus pernah terjun langsung gak sih Kang Yogi? Pernah. Beberapa bencana yang gede gitu ya di tanah air saya pernah ngerespon di Aceh. Gempa Aceh tahun 2014. Waktu itu di Takengon, Aceh Tengah. Saya ke sana dan ya melewati inilah istilahnya tuh Aceh baru gitu ya. Saya baru pertama ke Aceh dan
ujung barat Jauh Indonesia. sekali ya Kang ya. Sumatera kan ujungnya Aceh gitu. Aceh gitu, menemukan banyak hal yang saya lihat gitu dan lain sebagainya. Tapi ada satu unforgettable moment yang membuat saya di DD ini Apa tuh Kang? tidak akan terlupa dalam misi kemanusiaan. Ya, saya alhamdulillah hampir keliling Indonesia gitu ya, dari Sabang. Yang belum tuh Papua aja sih. Kalimantan pernah, Maluku pernah, NTT, NTB pernah, Bali mah lewat doang sih. Cuman Papua aja yang belum. Yang unforgettable moment gini, Mbak Ike, saya pernah diamanahkan tahun 2016 akhir ke Myanmar, Rohingya. Tahu mungkin kan ada Iya. apa namanya tuh kemanusiaan, krisis kemanusiaan Iya, di iya, sana, Muslim Rohingya Iya, di iya, ini iya. kan. Saya tuh diamanahkan waktu itu tahun 2016 Desember masih ingat, untuk menjadi salah satu tim yang ke sana. Bayangin. Lagi konflik nih. Iya. Kita diminta manajemen untuk berangkat mendistribusikan bantuan. Yang jadi masalah adalah lokasinya kan. Lokasinya tuh rawan gitu kan. Iya. Penembakan dan sebagainya. Nah, itu kan antara hidup dan mati. Iya, benar. Jadi bisa dibilang ke sana tuh saya bismillah. Kalau gak pulang berarti tinggal lama gitu ya. Nah, di situ yang unforgettable moment. Dalam arti gini, Mbak, yang saya nggak bisa dilupakan adalah waktu itu karena posisinya saya pengantin baru. Oke. Bayangin, pengantin baru 3 bulan saya nikah tuh. Tapi istri baru hamil 3 bulan. Baru 4 bulan nikah, istri hamil 3 bulan. Saya harus meninggalkan istri saya waktu hamil 3 bulan. Ya, bayangin psikologisnya saya dan psikologis istri saya gitu. Ya, pengantin baru lagi hangat-hangatnya gitu, lagi mesra-mesranya, lagi hamil 3 bulan, tapi ada amanah, tugas kemanusiaan ke sana. Ya namanya ini ya, Sudah menjadi tanggung jawab. tanggung ya, Kang, jawab, bismillah, jalan. Sampai saya bilang gini ke istri gitu. Ini true story ya. Kalau misalkan saya bilang ke istri saya, ada apa-apa di sana. Ini kan niatnya bisa dibilang jihad gitu ya, membantu saudara-saudara kita berbagi bantuan gitu. Waktu itu sembako memang. Tapi kan waktu itu Rohingya masih ini ya, rame gitu. Jihad, namanya jihad saya bilang ke istri saya ini untuk iniin apa ya namanya tuh, menguatkan satu sama lain gitu. Jihad itu insya Allah dilindungi oleh Allah, saya bilang. Pasti akan dilindungi Allah. Kalau ada apa-apa, saya sampai bilang ini. Kalau ada apa-apa, misalkan saya pulang, tinggal lama gitu. Insya Allah syahid. Saya bilang, saya sampai menitikan air mata. Istri saya udah nangis-nangis waktu itu. Nangis gitu. Ya paham lah perempuan kayak gimana gitu, sensitif itu. Insya Allah syahid, saya bilang. Apa ya? Pahalanya surga gitu. Tapi uniknya di sini, saya masih bisa ngegombal. Gombalnya gini loh, Pak. Beb, saya manggil istri saya Beb ya. Beb sayang gitu. Tahu nggak pahala orang yang syahid di jalan Allah apa? Saya bilang. Selain surga, ya pasti surga. Saya akan. Satu lagi, dapat bidadari. Saya bilang. Makin nangis kan. Nangis. Terus saya bilang, jangan nangis. Karena saya yakin bidadari surganya itu kamu nanti. Digituin sama saya. Makin nangis lagi gitu kan. Sampai ya sempet-sempetnya ngegombal. Tapi ya itu untuk mencairkan suasana juga. Gitu. Maksudnya insya Allah ini dilindungi Allah. Dan akhirnya alhamdulillah ya pulang selamat gitu. Dan saya meyakini betul bahwasanya ketika kita ngebantu urusan sesama muslim, atau jangankan sesama muslim ya, orang lain aja yang belum tentu sama agamanya sama kita, ya kemanusiaan, Allah akan bantu kok. Itu udah yakin, itu janji Allah. Barang siapa yang membantu urusan orang lain, kesulitan orang lain, Allah akan membantu urusannya dia gitu. Nah, kita kan ngebantu urusan Muslim Rohingya nih yang lagi ada krisis tertindas. Kita datang ngasih bantuan. Masa Allah nggak bantu gitu? Benar. Dan itu saya rasakan, Mbak. Saya aman-aman aja di sana di Myanmar tuh, di namanya daerahnya ini ya, Yangon. Dari Yangon itu ke Sittwe, namanya Sittwe itu daerah
kejadiannya Rohingya dibantai di sana gitu loh. Nah itu Allah tuh ngasih jalan mudah banget. Menurut logika kita, gak mungkin nih kita bisa masuk ke sana. Nyatanya masuk. Kita dibantu oleh KBRI Yangon di sana, Kedubes Indonesia di sana. Kita dibantu bagaimana kita bisa dilindungi ke sana, ngasih bantuan karena kita pure bantuan gitu, ngasih menyalurkan amanah dari donatur dompet duafa. Iya. Nah itu semakin menguatkan saya. Ya semoga menguatkan sobat bisnis semua bahwasanya ketika kita membantu dengan tulus seseorang dan yakin Allah akan ngebantu kita, yakin tuh. Karena secara logika nggak mungkin, Mbak. Ini secara logika loh. Saya orang Indonesia belum pernah ke Myanmar, belum tahu peta Myanmar kayak gimana. Terus ujuk-ujuk Allah tuh ngasih jalan, ketemu orang kedubes KBRI. KBRI berkonsultasi atau misalnya minta support juga dari pemerintah Myanmar, ada lembaga kemanusiaan yang ingin ngebantu. Ya istilahnya Allah ngebuka jalan itu gitu. Jadi ya ini unforgettable moment sih, Mbak. Itu membuat sesuatu lah. Wow. Sangat ini banget ya Kang Yogi ya, sesuatu yang mungkin ya sih benar yang tidak terlupakan dan pastinya memorable banget ya Kang ya. Betul. Ya bayangin ninggalin istri 3 bulan hamil, terus saya ngegombal kayak gitu kan. Tapi ya kayak itu. Tapi semasa di sana pastikan yang namanya relawan itu harus tantangannya banyak banget gitu lah ya Kang ya. Dan kira-kira untuk menjalani ke situ ya Kang ya, sebelum ke Myanmar atau sebelum Kang Yogi ke daerah-daerah terjun langsung, itu ada pelatihan-pelatihan khusus nggak sih Kang, atau gimana gitu? Ada pengarahan gitu? Karena kan takutnya kan nggak mungkin nanti jatuhnya relawan yang jadi menyusahkan gitu kan Kang ya. Pasti Mbak, itu udah SOP-nya, setiap relawan tuh pasti dilatih dulu. Apalagi kalau misi kemanusiaan ke luar negeri ya. Jadi kita kan tidak hanya ke Myanmar, ke Palestina pernah, tapi itu tim lain ya, bukan saya. Palestina, kemudian bencana di yang lain lah istilahnya. Bencana kemanusiaan atau bencana alam. Itu kayak dilatih bagaimana kita melakukan sebuah strategi gitu. Strategi misalnya tadi ke KBRI dulu, minta support sowan, kemudian bagaimana mengatur bertemu dengan mitra lokal setempat untuk mendistribusikannya. Jadi benar-benar kita dilatih secara strategi how to-nya sama mentalnya sih Mbak. Mental sih yang penting. Karena istilahnya gini Mbak, itu tadi kita kan jangankan kita di kemanusiaan ya, umur siapa yang tahu gitu. Misalnya kita berangkat kerja, meskipun pekerjaan kita bukan pekerjaan yang melibatkan potensi fisik, tapi kan kalau udah takdirnya meninggal gitu ya. Nah mental sih Mbak, bahwasanya meninggal tuh bisa kapanpun, bahkan ketika sedang tertidur atau sedang apa gitu. Tapi yakinkan dalam hati, bismillah, Allah akan selalu membantu, Allah akan selalu memudahkan, melancarkan setiap urusan yang melibatkan orang lain gitu. Kita membantu orang lain. Oke, siap. Berarti memang sudah ada pelatihan khususnya juga ya Kang ya, supaya dimana nanti pas waktu terjun langsung memang sudah tersusun, udah terarah mau ngapain nih dan juga bagaimana gitu kan Kang. Oke deh Kang Yogi, ini karena mengingat waktu ya Kang ya, durasi ya Kang ya. Mungkin kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi di 101,1 FM. Jadi untuk kita sobat bisnis semuanya, jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,1 FM Business and Entertainment. Namanya kehidupan, susah, senang adalah kewajaran. Ada saatnya kita berjuang, dan ada saatnya kita meraih kemenangan. Namun tidak ada saatnya kita terdiam, karena itu penyebab utama akan kegagalan. Teruslah memikirkan masa depan, jangan hanya bermain asik mencari-cari hiburan dengan gadget di tangan sampai lupa akan keadaan. Kapan kita akan melakukan perubahan? Iya, sekaranglah saatnya. Kita bangun dari hibernasi, tunjukkan pada semesta bahwa kita memiliki kreasi.